Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam, shalom saudara. Boleh lambaikan tangan saudara ke arah kamera. Puji Tuhan, saya bersyukur dapat berhadapan dengan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang cinta Tuhan, dan yang dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur untuk malam hari ini, dimanapun saudara berada, kita dapat kembali bertemu, bersekutu, untuk memuliakan nama Dia. Dan kita bersyukur karena Tuhan selalu menjaga kita sehingga kita aman dalam lindungannya. Aman dalam lindungan Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya adalah seperti gunung Sion yang takkan goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Sorak-sorak, sorak-sorai, haleluya, terpujilah Tuhan selamanya. Sorak-sorak, haleluya, ku aman dalam perlindungan Tuhan. Sorak-sorak, sorak-sorak, haleluya, terpujilah Tuhan selamanya. Sorak-sorak, haleluya, ku aman dalam perlindungan Tuhan. Aman, aman dalam lindungan Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya adalah seperti gunung Sion yang takkan goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Sorak-sorak, sorak-sorak, haleluya, terpujilah Tuhan selamanya. Sorak-sorak, haleluya, ku aman dalam perlindungan Tuhan. Sorak-sorak, sorak-sorak, haleluya, terpujilah Tuhan selamanya. Sorak-sorak, haleluya, ku aman dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kita selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Dia menjaga kita dengan perisai-Nya yang amat kokoh. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Kita pujikan dengan segenap hati kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di
tengah badai. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Kita pujikan bait yang kedua. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Puji Tuhan, untuk doa pembukaan saya serahkan kepada Diaken Safrino. Kami ucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu Tuhan. Saat ini kami bersama bisa berkumpul dalam ibadah online Tuhan. Bapa, Engkau memberkati pada kami hari ini, mulai awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kau kuduskan setiap peralatan yang kami pakai. Kau memberkati para pelayan-Mu yang bertugas, tim pastori, tim admin, tim multimedia, semuanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami semua yang hadir saat ini juga pasti Engkau memberkati kami Tuhan. Terlebih juga Pak Gembala yang menjadi saluran berkat bagi kami hari ini. Tuhan pasti mencurahkan Roh Kudus atas beliau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Diaken Muda Safrino untuk doa yang sering dinaikkan bagi kita semuanya. Dan kembali saya menyambut saudara yang mungkin baru saja bergabung. Selamat datang, selamat bergabung, dan selamat beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Nama Yesuslah yang menjadi kekuatan kita semua. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Yesus, 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 nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku, menyebutnya selalu. Anugerahnya Allah cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Yesus, 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 nama
Nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku menyebutnya selalu. Anugerahnya Allah cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Haleluya. Anugerah Allah cukup bagi kita, dan kita senantiasa hidup dalam anugerah-Nya yang cukup bahkan melimpah dalam hidup ini. Selama di dunia, Dia jamin kita, bahkan keselamatan surga sudah Dia sediakan. Bahkan berkat untuk anak cucu kita pasti sudah tersedia. Haleluya, berkat anak cucu begitu besar. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Wah, kita serasa di tembok besar Cina ya, saudara dikasih Tuhan ya. Dan kita bersyukur Tuhan mencintai kita semuanya dengan alunan musik yang merdu. Malam hari ini kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan bersama menikmati bagian yang terbaik, yaitu firman Tuhan. Dan biarlah firman-Nya mengingatkan betapa besar kasih-Nya dalam hidup kita. Waktu Tuhan tolong saya. Dulu saya jauh dari jalan surga, orang yang terhilang dan sesat, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya.
Waktu Tuhan tolong saya, saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Bait yang kedua, waktu putus asa. Waktu putus asa, Tuhan panggil saya dengan suaranya manis merdu. Dia lepaskan saya dari rantai dosa. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Puji nama Tuhan. Untuk doa masuk firman Tuhan, saya serahkan kepada Diaken Hadi Susilo. Sebagaimana pujian yang kami unjukkan kepadamu ya Tuhan, tanpa pertolonganmu kami akan tersesat dan jatuh. Kami mengucap syukur karena kebaikanmu yang sungguh luar biasa yang kami nikmati. Biarlah dengan pujian pernyataan kami pada malam hari ini ya Tuhan, kami semakin dikuatkan dan diteguhkan. Terima kasih, pujian boleh naik di hadirat-Mu dan kembali mendatangkan berkat bagi umat-Mu yang saat ini bergabung di dalam ibadah Google Meet. Tuhan, saatnya kami akan menikmati berkat firman Allah yang terus menuntun kami ada di dalam jalan-Mu. Olehnya ya Bapa, Tuhan, Engkau tegur kami, Engkau sembuhkan sakit penyakit kami, dengan firman yang akan kami dengar ini ya Tuhan, menjadi kekuatan untuk kami terus bersama Engkau. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu, bala yang terus membawa kehidupan kami umat-Mu ada di dalam jalan-Mu. Beri Tuhan hikmat pewahyuan yang dari surga ada atas hamba-Mu, sehingga saat firman diberitakan, kami semakin diteguhkan dan dikuatkan. Inilah kehidupan kami ya Bapa, kami persiapkan hati dan pendengaran kami untuk dibentuk oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Allah kita, yang kita sanjung tinggi karena kita kenal hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita malam ini akan memasuki pokok kebenaran firman yang kita harus pahami, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa berkat yang Allah limpahkan buat setiap anak Tuhan, itu hakikatnya secara menyeluruh, total. Jadi kesimpulannya kalau saudara dan saya sudah ditebus Tuhan, sungguh-sungguh kita mengalami kelahiran baru, ya, menjadi ciptaan baru. Apa Pak tandanya? Tandanya berulang kali saya katakan, memiliki satu kerinduan terus berhubungan dengan ya Bapak surgawi kita, dengan Tuhan Yesus.
Jadi tidak neko-neko. Tandanya orang lahir baru itu apa? Ya kalau jadi anak Allah, kita diberikan pengharapan, maka yang pertama kita bisa menjalin hubungan lagi. Ya, kamu tidak menerima roh ketakutan, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Sehingga kamu dapat memanggil, ya Aba, ya Bapa. Nah, sehingga ada kerinduan terus, itu tanda yang pertama. Yang kedua, kita memiliki pengharapan yang pasti. Sehingga walau kadang masih ada khawatirnya, ada kecemasan, ya, nah, itu wajar manusiawi. Tetapi ketika itu melanda dan hidupmu itu terintimidasi oleh berbagai macam hal yang ya tidak beralasan, dan itu menunjukkan bahwa belum ada pengharapan. Jadi masih disangsikan lahir baru atau tidak gitu loh. Jadi orang yang lahir baru tidak akan ya hidupnya itu kemudian terintimidasi di dalam kekhawatiran kecemasan yang berlebih. Apapun yang terjadi. Nah, seperti itu. Kemudian tanda yang berikutnya adalah saya dan saudara hidup itu akan lebih banyak ucapan syukur. Nah, kenapa orang bisa bersyukur? Karena dirinya merasa puas. Nah, orang dalam Tuhan kalau lahir baru, dia puas di dalam hidupnya. Ya, dengan segala sesuatu. Jadi kepuasan itu yang kemudian terekspresi dalam ucapan syukur. Nah, ucapan syukur bukan cuma di mulut ya, haleluya, terima kasih Tuhan, syukur. Nah, itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Tetapi ketika kita di dalam melangkah senantiasa memiliki gairah, memiliki antusiasme, ya, itu membuktikan bahwa hidupmu penuh syukur, hidupmu punya rasa puas. Ya, bahwa inilah bagian dari pribadi orang beriman umat tebusan Tuhan yang mengalami berkat menyeluruh. Jadi kalau jadi tebus, jadi anak Allah, lahir baru itu, ya kita terima berkat. Tidak ada lagi kutuk kan? Dikatakan kamu akan menerima berkat Abraham. Jadi bukan Abraham itu ngasih berkat, enggak. Seperti Allah memberikan berkat kepada Abraham pada masa perjanjian lama itu, hari ini Tuhan memberikan berkat atas kita. Karena apa? Yang menjadikan tembok ya menolak berkat itu kutuk kan. Nah, ketika kita ditebus Tuhan, kita sudah lahir baru, kutuk disingkirkan. Nah, yang ada adalah berkat menyelingkupi seluruh hidup kita. Berkat meliputi segala pemenuhan kebutuhan kita di dunia dan juga penyediaan sorga nanti ketika kita tutup usia. Nah, berkat adalah pendampingan Tuhan yang tiada habis-habisnya. Nah, itu disebut Immanuel. Iya kan? Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu berkat adalah pencukupan segala sesuatu. Apa? Ya selama dalam dunia istilah Timur Tengahnya rezeki. Selalu ada rezeki. Nah, maka berkat menyeluruh, di dalamnya juga ada rezeki tadi, itu dapat dinikmati oleh setiap anak Tuhan yang memang terus dia berada di dalam naungan kasih kuasa Tuhan. Ya, dengan kita mengikuti standar rel aja. Kamu ikut aku. Sangkal diri, pikul salib. Nah, itu relnya, dua itu. Sangkal diri, pikul salib. Kita jalani aja hidup. Nah, kita pasti dapat menikmati. Karena salah satu tanda kebahagiaan anak Tuhan umat beriman adalah dapat menikmati berkat. Menikmati rezeki. Nah, itu. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau begitu, bukan besarannya rezeki, ya, itu yang menentukan wah orang ini diberkati, bisa tidak menikmati berkat. Nah, itu sebabnya tema pemberitaan yang sudah saya sampaikan adalah iblis itu benci pengampunan. Pertanyaannya, iblis benci pengampunan kenapa Pak Gembala? Karena dia tidak terampuni. Ya, tidak terampuni. Sebuah kesalahan yang dilakukan oleh roh, makhluk roh, yang memiliki dimensi
yang hampir sama dengan wilayah Tuhan, walau tetap ada batasan. Oh gitu Pak, iya tetap ada batasan, maka tidak bisa dikudeta kan. Kayak panggung-panggung acara, ya artis-artis dunia terkenal, begitu antara panggung dengan penonton ada batas kan, ada pagar kan di depan kan. Nah seperti itulah, walau dimensinya, areanya ya, frekuensinya nyaris sama tetapi ada batasan. Nah itu pun masih dia memberontak, menyalahgunakan free will-nya. Jadi kehendak bebasnya dipakai untuk mau mengkudeta Allah yang Maha Tinggi. Nah sejak saat itu dicabut itu free will-nya. Dia ada di dalam kutuk. Maka tidak ada lagi pengampunan buat iblis. Nah, untuk itu iblis benci ketika ada makhluk lain salah diampuni. Dan makhluk salah diampuni itu tidak ada lain kecuali manusia. Makanya baru jatuh di dalam kitab Kejadian pasal 3 saja diberitahu. Nanti jalan keluarnya tersedia. Sejak saat itu terjadi perlawanan antara dikatakan keturunan perempuan. Itu Yesus maksudnya. Dengan ular. Maka ular akan memakut tumit dari keturunan perempuan itu. Yesus disalib ya. Tetapi dengan penyaliban itu, benih perempuan itu menghancurkan kepala ular. Iblis, penguasa neraka. Maka itu penggenapannya ada di Ibrani 2 ayat yang ke-14 dan 17 itu. Itu enggak terungkap, saya enggak pernah nyaris. Ya, rekan sekerja saya mengungkap itu. Tapi dari situ kita belajar terus ya, sama-sama belajar. Saya bukain buku, saya juga lihat para senior. Nah ini, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, enggak boleh mandek ya. Sehingga dari kitab Kejadian pasal 3 saat manusia jatuh dalam dosa saja, rancangan ilahi untuk pengampunan, penebusan melalui penebusannya, itu sudah diperlihatkan. Dan iblis tahu itu, iblis marah. Gitu loh. Makanya dalam hal ini, kenapa kok iblis itu benci pengampunan? Karena dia tak terampuni gitu loh. Sama dengan orang itu kan. Kalau umpamanya dia mengalami kegagalan, itu kalau orang jahat kan pikirnya pingin buat orang lain juga gagal gitu loh. Supaya orang lain ngalami hal yang sama. Nah itu sifat iblis itu kayak gitu. Nah makanya orang yang berdosa sudah dekat dengan anugerah, itu iblis berusaha untuk menghalang-halangi. Orang itu sudah ada yang mau terima Yesus saja itu kadang-kadang balapan itu ya. Kuasa gelap itu, wah, seperti pernah saya ceritakan, itu mama angkat dari mendiang, papa rohani kita. Itu seorang dukun yang dungdeng luar biasa ya. Seorang perempuan lanjut usia itu kalau naik pohon kelapa itu itu kalau tidak ada ilmunya nggak bisa gitu ya. Tapi waktu diinjili oleh papa rohani ini, beliau katakan mendiang ibu itu, ibu angkatnya, udahlah nggak usah kamu mikirin aku. Kayak kamu sudah dikuasai Roh Kudus, hidupku itu juga sudah ada yang menguasai. Loh gitu loh. Jadi orang itu kalau dikuasai roh jahat, roh gelap itu ya begitu. Ya. Nah, terus kemudian Bapak Rohani ini balik puasa satu waktu, dia cari waktu kesempatan puasa beberapa hari. Yakin ada kekuatan kuasa Tuhan, kunjungi lagi di kota yang berbeda kan ini tinggalnya ibu ini. Dan yang terjadi apa saudara-saudara? Begitu belum sampai di rumah itu sudah terlihat ada bendera putih palang merah. Ya, lantas beliau tanya siapa yang meninggal? Dan saudara tahu yang meninggal adalah ibu angkat beliau ini yang akan kembali lagi diberitakan nama Yesus yang menyelamatkan. Rupanya balapan, ya, sehingga udah keburu meninggal. Nah, jadi itu juga saya kemudian ingat ya ketika saya hampir di hari ke-8 sekarat itu mau dibawa setan, tapi Tuhan masih punya rencana indah sehingga saya dikasih kesempatan hari ke-9 tuh ketemu Tuhan Yesus melalui pelayanan hambanya itu yang selalu saya sebut-sebut Bapak Bambang Sutejo atau Om T. Leong Chiang. Tidak tahu apakah putranya yang selalu saya kirim link hari ini ikut hadir bergabung. Kalau ada saya sampaikan selamat datang bergabung bersama dengan ibadah ini. Bapak Rahmat sarjana hukum, puji Tuhan.
Nah, papanya beliau yang mendoakan saya. Dan saya dapat kesempatan gitu lah. Yang cerita itu tadi seperti itu. Jadi orang tuh di dalam dunia ini gini loh, ada roh-roh itu ya balapan. Nah, ingat masih kuncinya ya. Roh gelap setan itu tidak suka sudah tinggal di kuburan apa di pohon besar, apalagi di binatang atau apa itu, makanya masuk di babi, tidak lama babinya nyemplung semua sungai kan, 2000 ekor ya sekarat mati lemas. Nah dia maunya masuk menguasai manusia sambil nunggu waktu, kan dia juga iblis juga nggak maha tahu. Jadi setan tuh kalau dia merasuki seseorang dia nunggu secepatnya kiranya bisa dimatikan orang itu. Tetapi kan ada rambu-rambu, itu domainnya Allah. Kecuali yang betul-betul sudah menjadi milik kuasa gelap. Ya, sehingga seolah-olah kuasa gelap itu mempunyai kesempatan untuk mematikan. Karena memang misinya adalah mencuri, kemudian yang kedua apa? Ingat nggak? Mencuri satu, kedua membunuh, yang ketiga apa? Membinasakan. Nah ini kata kuncinya supaya saudara-saudara paham loh. Kekristenan itu luar biasa. Ini kalau di dalam dunia apa namanya ilmu-ilmu ya itu di luar sana ini ilmu tingkat tinggi, ini sudah masuk ke zona yang rogo sukmo, ini sudah bicara tentang ilmu tua gitu loh. Nah, tapi di sini kan remaja pun dikasih kesempatan Tuhan ngerti, karena itu bagi setan itu kan memang sok menua-menuakan begitu, tetapi itu diungkap ya, diobrak-abrik sama Tuhan Yesus. Nah sebagai anak Tuhan supaya jangan kita kecepret, kejegal ya seperti itu. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Makanya iblis itu benci pengampunan. Lah prakteknya anak Tuhan sudah diampuni kan diajari ngampuni orang lain. Ngampuni istrinya, ngampuni suaminya, ngampuni ya anaknya, ngampuni orang tuanya. Ya kita saling. Terus wong manusia selalu ada salah, ada keliru. Iya kan? Nah, itu iblis paling tidak suka. Dia pingin begitu ada konflik, apalagi konflik antar suku, konflik antar bangsa, wah itu maunya diaduk-aduk. Itu, supaya tidak ada maaf, tidak ada ampunan, dan yang terjadi adalah peperangan, yang terjadi adalah pertikaian, dan akhirnya banyak korban nyawa. Nah, yang senang siapa? Iblis. Karena di antaranya banyak nyawa-nyawa yang sudah masuk dalam registrasi ya apa namanya kerajaan neraka. Orang berdosa kan begitu, dicatatnya di sana. Nah, itu sebabnya dia berusaha. Ada konflik di mana-mana. Nah, berita Tuhan kan tidak mengasihi. Di dalam mengasihi ada pengampunan. Nah, itu diincar terus. Makanya gereja kalau ada konflik, wah setan mau aduk-aduk. Karena ini yang harusnya membawa berita damai, berita shalom, iya kan? Evenu shalom Elohim itu, tiba-tiba di situ menjadi medan pertempuran. Wah, setan paling senang. Perkawinan Kristen juga begitu. Ini ketok bangga, sejahtera, ini lihat ya harmonis, itu Tuhan melihatnya senang, bangga begitu. Tapi iblis maunya mengaduk-aduk. Itu sebabnya kita jangan sampai ya kemudian kita melangkah di langkah-langkah yang memberi kesempatan untuk iblis aduk-aduk ya. Nah, hari ini kita akan lihat banyak hal ya, bahwa saat ini saya sampaikan tentang iblis benci berkat. Nah, kalau tadi benci pengampunan kan? Kenapa iblis benci berkat? Nah, coba sekarang ayatnya dibaca, silakan anakku Indra ya ini ya. Yang tugas hari ini membacakan ayat-ayat Mazmur 109 ayatnya yang ke-17-18. Silakan. Ia cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Ia memakai kutuk sebagai bajunya, biarlah itu merembes seperti air ke dalam dirinya, dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Walau konteksnya ini tidak menunjuk langsung bahwa ini adalah iblis, tetapi kalau ada faham, ada konsep, ada prinsip seperti ini di dalam diri manusia, pasti ini ada sumbernya, ada biangnya. Itu loh ya, jadi perlu saya jelaskan. Dan tidak boleh kemudian ayat itu tidak menunjuk langsung itu adalah tafsirnya ke arah setan atau iblis. Langsung kita bilang ini setan, iblis, ya keliru. Tetapi kalau ini di dalam diri manusia, maka ada model seperti ini
Nah ini mesti ada biangnya. Gitu loh, ya kan? Di dalam ayat yang ke-17, ia cinta kepada kutuk loh. Ini kalau orang-orang waras masa ada? Lebih anak Tuhan kan? Cintanya kepada berkat Allah. Karena berkat itu membawa kita di dalam satu persekutuan. Bukti adanya persekutuan dengan Tuhan. Iya. Bila itu datang kepadanya, ia tidak suka kepada berkat. Nah, tidak suka berkat, ya kan? Ya, saya mau yakini bahwa saudara semua di sini suka berkat kan? Iya, amin. Kalau enggak ya kita dalam kutuk ya udah binasa di dunia sengsara, enggak ada pengharapan, enggak ada bahagia. Ya pasti enggak ada saling mengasihi itu. Ya, karena dalam kasih itu ada berkat. Dalam berkat itu ada kasih ya gitu. Kalau di bawah kutukan ya enggak akan ada kasih. Yang ada pertikaian, orang itu saling benci, saling ya seperti itu. Makanya watak kita yang dulu kebiasaan yang aneh-aneh suka cari salah orang, cari tahu ini apa, kepo istilah sekarang ini ya. Ya enggak perlu lagi buat apa. Kan begitu, iya. Ayat yang ke-18, ia memakai kutuk sebagai bajunya. Apa? Aksesoris, ya, aksesoris. Lah ini sifatnya gelap, sifat setan. Kenapa? Karena setan itu udah enggak ada dalam berkat, dalam kutuk. Lanjut Yesaya pasal 14 itu ya. Yesaya 14 ayat 14 dan 15. Nah, itu dosa awal dari roh itu yang kemudian membawa kepada kutukan. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini awalnya ketinggian hati. Ya, diberikan satu tugas jabatan yang baik itu lantas pinginnya dia menyamai yang maha tinggi. Tuhan mau dikudeta ya, seperti itu. Ya, langsung yang mengkudeta terjungkal duluan. Nah, itulah sejak saat itu baru ada roh jahat. Ya, roh jahat itu sudah nggak ada namanya. Oh, jumlahnya banyak. Jadi nama itu sesuai dengan dimitoskan di manusia di setiap daerah, wilayah beda-beda kan. Saya sudah berkali-kali ngomong ya. Jadi ketika nanti ada gendruwo jenenge Dalbo, ya itu Lodrok yang ngomong. Ya pernah dengar Dalbo itu jin. Wah kalau dari Baghdad Kartubi. Padahal di sini ada orang yang namanya pakai Kartubi gitu kurang lebih, iya kan. Jadi itu hanya nama-nama ya sesuai dengan yang dimitoskan. Kemamang itu yang seperti api jalan begitu. Kalau di daerah Kalimantan sana apa nyebutnya, nah, seperti itu aja. Tapi hakikatnya itulah ya manifestasi dari roh-roh gelap, roh-roh jahat itu. Nah, buat anak Tuhan ngapain kita sibuk cari tahu? Pak itu setan demit itu apa namanya? Ngapain? Malaikat juga kok gak ada nama malaikat ya di dalam kitab suci. Lah jumlahnya banyak, saudara mau dikasih tugas ngafalin nama malaikat itu kepentingannya apa? Cukup saudara hafal nama gembalamu aja sudah lumayan. Diberkatilah engkau. Iya, saudara-saudara, kalau ditanya orang ibadah di mana? Gereja Mata Pernakel. Sementara online, siapa hamba Tuhan gembalanya? Siapa gitu loh ya. Iya. Ya, saya dengar gitu kan juga agak enak. Jadi cukup saudara hafal namaku saja ya. Dan namamu semua tertulis di dalam buku kehidupan kan gitu. Nah yang penting gitu, nggak usah sibuk. Kemudian cari tahu nama-nama malaikat. Ya ada yang, oh kalau tempat kami malaikat itu ada namanya begini, yang tugasnya begini, nimba air loh. Sampai urusan nimba air ada nama malaikat ya. Saudara-saudara yang dikasih Yesus, mengapa iblis, anggap aja iblis atau setan atau satana itu ya dari bahasa aslinya, itu dia benci berkat. Karena dia tidak keberkatan, maka dia juga tidak suka melihat manusia di dalam berkat Tuhan. Gitu. Nah padahal udah dalilnya dari sononya itu kalau saya dan saudara sudah ditebus oleh Tuhan, yang ada di dalam hidup kita itu berkat. Ya, berkat. Nah, sekarang masalahnya dalam berkat itu ada rezeki, ada kekayaan, ada harta. Bolehkah orang percaya punya itu? Boleh. Iya.
Saudara dikasih banyak ya puji Tuhan, kasih sedang-sedang aja haleluya, iya kan? Dan kalau dikasih sedikit double malah haleluya, puji Tuhan loh kan. Itu bukan besarannya, tapi masalahnya kita ini punya kuasa untuk menikmati atau tidak. Coba dibaca ayatnya dulu, Pengkhotbah pasal 6 ayat 2. Orang yang dikaruniakan Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Haleluya ya. Ini nggak pernah kekurangan sebetulnya. Cukup lebih-lebih. Tapi tidak mendapat karunia kuasa untuk menikmatinya. Konyol, celaka. Sebelum diulas lebih lanjut, saya silakan pasangan muda belia akan mempersembahkan sebuah pujian ya dari tempatnya. Saya silakan. Inilah Raymond Huta Galung. Na 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 dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Na 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 setiap kata, setiap kata kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku
memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu. Orang hidupku membawa semangatku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Terima kasih, semoga pujian ini memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Shalom. Amin, shalom, puji Tuhan, anakku Desi dan Raymond Ruta Galung, Tuhan memberkati ya. Saya beri kesempatan kepada setiap saudara ketika saudara mendambakan untuk ambil bagian dalam pelayanan selama ibadah Google Meet ini berlangsung, mungkin dengan persembahan, pujian ya. Disilakan saudara bisa langsung japri saja dah ke HP Gembala ya. Nanti lain waktu mungkin Pak Kasno, Bu Kasno duet ya. Itu nampak beliaunya itu. Boleh nanti lain waktu. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jadi kembali lagi kepada firman Tuhan ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kan konyol ya kalau orang punya segala sesuatu tapi tidak dapat menikmati. Dikatakan tidak memiliki kuasa untuk menikmati segala yang diberikan kepadanya. Nah berarti kalau tidak memiliki kuasa ini, kuasanya dicabut. Kenapa ini sampai kuasa ini dicabut? Ya, padahal itu harusnya kita dapat menikmati. Kalau rezeki Tuhan apapun bentuknya, makanya kalau bicara makanan ya, relatif banget kan. Orang bilang makanan enak. Enak menurut orang tertentu berbeda, suku tertentu belum tentu. Orang lain bilang enak. Kan begitu, itu sangat relatif. Ya, satu contoh saja. Keluarga kita Manado, Sumatera Utara ya rata-rata lah. Di Jawa sini juga banyak sih, saya kenal juga ada orang-orang yang suka sambal, suka pedas. Sampai kadang saya lihat ya, ada nasi, ada sambal. Saya bilang, waduh sambalnya jadi pengganti nasi ya gitu. Bagus juga. Tapi namanya memang hobi ya, suka begitu. Ya saudara-saudara, enggak apa-apa. Menurut teori cabai itu vitamin C-nya kalau enggak salah lebih tinggi dari jeruk ya. Ya seperti itu. Nah, orang suka pedes gitu. Tapi buat orang lain belum tentu. Dia makan lahapnya begitu, tapi begitu dia cicip pedes, aku sebenarnya suka ya, tapi gak tahan pedesnya. Loh kan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi suka apa enggak? Ya, kita umpamanya makan di restoran, lantas di situ ada haisom. Ya, yang dimasak barangkali apa begitu. Lah, haisom itu timun laut itu. Ya, orang, gak suka saya apa? Gak suka ini haisom. Enggak, saya gak suka gini nih, cecek loh. Haisom dibilang cecek, saudara. Ya, lah cecek sekilo cuma berapa? Haisom itu 1 juta, 1,5 juta itu sekilo ini kalau di Jawa. Udah masuk di restoran, ya kan? Dia bilang ini mahal, tapi dia gak suka. Kenapa kok gak suka cecek umpamanya? Tahu ya cecek atau krecek orang Jawa Tengah bilang. Nah itu kan sama dengan makan sepatu gitu. Oh iya benar juga ya. Tapi yang disuguhkan haisom. Waduh, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau begitu relatif. Yang dibilang mahal, yang dibilang enak, belum tentu orang lain suka, ya kan? Makanya di sini inilah anugerah Tuhan, keadilan Tuhan. Bahwa kita ya dikasih kesempatan. Masalahnya bisa nikmati atau tidak. Nah gitu loh. Ada tetapi tidak bisa menikmati. Nah, saya waktu masih bodoh ya, disuguh makanan sashimi. Sashimi kan serba mentah, itu masakan ala Jepang.
Nah, di situ selain ginger itu acar jahe itu suka saya. Ya. Ada yang warna hijau-hijau, namanya wasabi. Nah, dibentuknya bunga-bunga kalau di pesta gitu. Ini kira-kira kalau orang yang desani gitu ketawa, inilah ya desani waktu itu. Begitu saya coba aja pakai sumpit itu yang hijau-hijau, saya pikir jenang. Ya, begitu saya emplok, waduh keluar asap sampai di hidung, sampai di kuping ya. Saya diketawain, saya cepet diam-diam lari saya tutup ya cari restroom. Kenapa? Ini kayak umep, saudara-saudara. Itu baru pertama kali kenal wasabi. Ya, itu cabai Jepang. Itu bukan pedis, tapi itu kayak asapnya itu sampai kemana-mana begitu. Nah itu penggunaannya sedikit aja sebetulnya, dicocol ya dengan soyunya kan. Nah ini kalau saya jelaskan ya urusan makanan supaya kita semua tahu, karena ini dunia ini nanti semakin kecil gitu loh. Pergaulan dunia itu kita bisa ada di mana saja. Makanya kita bisa makan ya bote bisa, itu harus fleksibel ya, makan gaplek, haleluya gitu. Walaupun makannya itu gaplek tapi tetap nggak jadi elek gitu ya bisa saja, kan jarang-jarang. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, tapi kalau sudah tidak dapat kuasa, kenapa? Nah, dia diberkati banyak hal tapi tidak kuasa menikmati. Nah itu rugi besar. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata ini adalah kerinduan iblis. Gitu loh. Sehingga kalau orang tidak bisa menikmati ya harta kekayaan atau sesuatu rezeki yang diberikan, ujung-ujungnya tidak ada rasa syukur. Nah itu setan iblis berhasil strateginya. Modus yang dibuat, wah pas. Nah itu sebabnya sebagai anak Tuhan mesti cari tahu ya. Kira-kira apa Pak Gembala? Kok ini seperti itu rancangannya iblis? Coba, nah itu memang sifatnya dia. Coba kita baca ya ayat populer banget. Yohanes 10 ayat 10 itu silakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan. Satu ayat ini bicara dua hal. Yang pertama itu pencuri, mencuri, membunuh, membinasakan. Nah itu pekerjaan roh jahat, iblis. Ya, diabolos atau satana, setan-setan itu roh gelap. Nah itu maunya. Makanya dia cari. Ya, kepada orang beriman, iblis tidak serta-merta dia bisa merasuki. Ya, ingat tolong pegang baik-baik. Tetapi dia coba melemparkan pokok-pokok pikiran, anak panah berapi itu. Dia mau coba ya menjajah pikiran kita. Makanya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pikiran kita itu harus terus diisi firman. Kristen yang terus bersekutu dengan firman, hidup dalam kuasa firman, imannya tumbuh. Tidak ada celah yang memberi kesempatan untuk setan masuk. Makanya saya bilang, yang lahir baru tidak bisa disantet. Ya, wilayah kerjamu pun aman tetap di dalam pagarnya Tuhan kalau kita itu tetap bersandar Tuhan. Kalau sampai tersentuh dikit-dikit, biasalah, tidak masalah, ya. Tetapi dia akan menyentuh kita, ya. Dan kalau sampai terjadi kerugian, ya bagi Tuhan itu tidak sulit kok untuk mengembalikan segala berkat. Tapi selalu iblis tidak bisa semena-mena. Makanya datang kepada Ayub, ya, dia minta izin dulu juga. Ya, Tuhan izin kenapa enggak? Gitu loh. Nah, saudara bersekutu aja dalam hidup itu coba kalau tahan banting, kita berlatih. Kerugian, pendapatan berkurang, berkait pandemi dan sebagainya. Udah nggak usah dipikirin. Ya, tapi ini kan mesti harus juga ngaduk-aduk tabungan Pak. Nggak masalah loh kalau masih dikasih kesempatan kita berjuang di sini. Tabungan kepake nanti juga bisa keganti kok. Iya kan, bahkan orang tanya, gimana Pak? Ini butuh bayar sekolah anak ini ya, ini boleh nggak Pak sampai jual cincin kawin? Saya bilang boleh, jual aja cincin kawin. Nanti kan bisa beli lagi kalau semuanya selesai, iya kan? Ya cincin kawin boleh dijual, tapi jangan kau gadekan cintamu, gitu. Itu yang harus saudara pegang. Iya kan, cincin kawinnya aja ada 10, tapi cintanya diobral kemana-mana. Waduh.
Itu cinta monyet tuh. Jadi monyet itu bisa cinta-cintaan juga. Iya ya, cintanya monyet ya kayak gitu itu ya. Nah, kalau dulu bilang cinta monyet itu kan cintanya anak kecil gitu kan. Nah, tapi ini apa? Orang yang cinta-cintaan model gitu monyet itu gitu, bukan orang. Nah, itu nggak pakai cincin kawin, ya nggak masalah kalau kejual. Lebih baik bayar uang sekolah anak, ya kan? Tapi hidupmu tetap di dalam takut hormat akan Tuhan. Ya coba kita berpikir tuh yang realistis. Beriman tuh realistis. Itu benda, itu enggak ada masalah. Makanya saya bilang, saya berapa kali dapat kesempatan. Ya mobil udah usang begitu. Ada yang digerakkan Tuhan. Ganti dari showroom sampai 3 kali loh. Saudara, maka saya melihatnya begitu baru saya pakai ibadah. Pulang diokret-okret sama paku ya. Saya ketawa aja. Aduh gimana ini, ngapain? Itu barang itu semua bisa usang. Gitu loh. Nah saya punya pengalaman kan saya cerita buat saudara, mobil belum keluar karpop itu di teras itu loh. Yang kemarin saya duduk di belakangnya mobil sambil sandar-sandar begini, cari angin di luar, baca Alkitab. Tidak ada masalah, besoknya Jumat Agung. Begitu mau berangkat pagi-pagi terdengar suara dok gitu ya. Dan apa yang terjadi? Itu ornamen batu alam di rumah itu dari lantai 2 itu jatuhin mobil tuh penyok semua. Ya, bagian belakang itu. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, saya keluar, oh kejatuhan batu. Ketawa saya juga, puji Tuhan. Kok jatuhnya enggak kemarin ya, Kemis. Jadi kalau cuma mobil, alah begitu, gitu aja. Gitu aja kok repot. Ya, jadi saudara kalau ngerti ini, enggak bisa saudara kan dimodusi oleh kuasa gelap. Jadi ingat baik-baik saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau kita berjuang masih dikasih kesempatan untuk bisa lagi kita fight di dalam dunia ini. Oh puji Tuhan. Kalau ternyata udah diusahakan atau dipanggil pulang ke surga. Oh puji Tuhannya bukan cuma 12 kali. Ya, beribu-ribu kali karena kebahagiaan di sana itu. Ya seperti saya apa ya harapannya juga pingin sampai ke sana. Ya, tapi ya nggak boleh iri juga kalau ada orang duluan, iya kan? Nah, sudahlah yang duluan gitu. Tapi kalau mau dihitung-hitung, wah di sana jauh lebih hebat, lebih luar biasa. Tapi kan nggak boleh bunuh diri, iya kan? Nah, ketika orang cepat aku mau ketemu Tuhan, terus bunuh diri, bukan ketemu Tuhan. Ya ketemu iblis. Pencuri, pembunuh, dan membinasakan itu pekerjaannya iblis. Nah makanya iblis tuh maunya, caranya gimana? Supaya orang beriman terima karunia berkat, tapi juga tetap terima kuasa menikmati berkat dan rezeki itu. Nah, itu harus tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, persekutu dengan Tuhan secara benar. Jangan mau dipengaruhi setan untuk turun iman, turun rohani. Ya, itu coba dibaca di dalam Lukas pasal 10 ayat 30. Ini populer juga ayat ini supaya saudara betul-betul ingat. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ya, karena ini ayat adalah suatu ungkapan ya. Maka orang kalau berpegang secara kontekstualnya bukan begitu. Ini kan kisah tentang orang Samaria yang baik hati dan sebagainya. It's okay ya. Tetapi kita akan melihat prinsipnya. Jadi sisi prinsip yang saya ambil, ini menjelaskan itu harus sesuai dengan eksegese ya. Dalam penafsiran tuh, kalau toh harus ini diangkat di dalam sisi yang berbeda, ya harus sedikit dikasih arahan, pengantar seperti ini. Maka prinsipnya, coba orang itu di Yerusalem kan aman dia. Tapi ada apa yang membuat dia terpengaruh untuk tinggalkan Yerusalem itu gambaran bukit ketinggian. Yang di dalam paham Yudaisme, agamanya orang Yahudi, orang Israel, itu menjadi satu tempat yang seolah-olah paling dekat dengan sorga, gitu loh. Nah, kenapa dia mesti turun ke Yeriko? Sementara dalam konteks perjanjian lama, Yeriko itu tidak boleh dimasuki orang Israel setelah dirobohkan melalui perjuangan iman yang dipimpin oleh Yosua, keliling ya 1 hari 1 kali sampai hari ke-6, hari ke-7 keliling 7 kali, dan Yeriko roboh. Dan sesudah itu ada firman berkata, jangan bangun kembali itu Yeriko. Ya, ini turun dia ke Yeriko. Nah, di tengah jalan digebukin penyamun.
Ya, semua harta bendanya diambil dan dia digebukin setengah mati. Nah, inilah yang dimaksud seperti di dalam kitab Pengkhotbah pasal 6 ayat 2 tadi. Dia memiliki segala macam kelimpahan tetapi tidak dapat menikmati. Ya, makanya jangan salah gitu loh. Di dalam kehidupan ini, ketika orang tanya sama saya, Pak boleh nggak sih Pak kalau kita ada rezeki sekali waktu kita bepergian atau makan enak atau apa kita jajan di resto atau apa. Kenapa enggak? Iya kan? Jangan kita kerja susah payah, kita enggak mikir istirahat. Ya, kemudian yang dimakan sayang, asupannya tidak memenuhi kalori yang dibutuhkan. Ujung-ujungnya tanpa sadar terjadi satu proses akumulasi dari ya kemerosotan tenaga, kemerosotan dan kerusakan organ tubuh. Nah, itu terjadi. Ya, tapi kalau orang makan terus ya, nggak mikir itu ya, pokoknya yang enak, yang manis, yang wah sudah diabetes. Ya, diabetes. Jadi Tuhan itu memang memberikan satu apa ya, hikmat kepada kita. Nah, kembali lagi ke dalam perumpamaan ini. Kalau orang sudah berburu sesuatu, dia meninggalkan iman, meninggalkan rohani. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada kemungkinan nanti dia akan terjebak dan akan bertemu dengan pribadi yang benci berkat. Iya kan? Iblis itu paling benci berkat. Kenapa? Karena dia tidak keberkatan. Nah, bagaimana caranya? Dia berusaha supaya orang lain menderita sama seperti dia. Nah, itu kan terjadilah di sifat manusia yang kesurupan setan itu kan gitu. Sampai ada istilah gampang lah sering kita dengar. Senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Nah, itu kan. Nah, itu wataknya siapa? Ya wataknya iblis. Jadi kalau ada orang Kristen apa dia kesurupan Pak kok dia ngomong begitu atau sifatnya begitu. Ya belum tentu kesurupan tapi pikirannya, mindsetnya sudah dirusak oleh kuasa gelap, oleh kuasa dunia. Maka kalau ada yang begitu berubah minta malam ini Tuhan tolong saya. Jamah ubah saya Tuhan. Nah seperti itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah prinsip-prinsip kebenaran firman supaya saudara tahu ya. Di dalam perjanjian lama. Ada orang kaya, pengusaha besar pada zamannya. Namanya Nabal, tahu kan? Itu ada di dalam 1 Samuel 25, nanti sudah baca aja di rumah ya setelah selesai ibadah. Istrinya yang bernama Abigail itu. Dan satu waktu Daud itu dalam perjuangannya berjasa sekali. Seringkali anak buahnya itu ngaver supaya tempat usaha si Nabal ini tidak diganggu oleh penyamun-penyamun. Nah pada waktu itu satu saat dia minta ketika perjalanan Daud dengan tentaranya itu butuh logistik ya. Dia datangi. Dan apa kata Nabal dengan omongan kasar, omongan yang tidak jelas ya. Padahal kalau cukup dia berikan sedikit untuk tentaranya Daud udah beres. Tapi orang maaf ya ini orang tuh kalau rakus itu waduh dia mikir nyari ini serba susah. Makanya orang kalau sudah pikirannya ini banting tulang aku ini sampai kerja kaki jadi kepala. Ini mesti pelit nantinya. Udahlah ya. Kalau sampai orang berpikir aku memang usaha, aku memang serius. Tapi kalau bukan Tuhan yang membangun. Nah orang begitu tuh udah dekat sama kerajaan Allah itu. Dia udah dekat itu untuk jalankan diakoninya, mau ngasih sumbangan memang orang sangat membutuhkan. Ya, apalagi juga dengan sadar ini titipan Tuhan ini, tidak boleh ini. Ya, karena Lewi itu satu suku dari ya 12 suku lainnya, 11 suku lainnya itu tidak dapat warisan tanah. Memang tugas dari Tuhan kepada 11 suku Israel itu kamu bertanggung jawab loh untuk imam ini. Ya, makanya imam ini jangan rakus, jangan materialistis. Nah, itu saya disadarkan Tuhan. Makanya apa? Dalam perjalanan hidup saya tidak mau terikat dengan yang namanya harta kekayaan apapun. Ya, rumah kebakar ketawa, mobil kejatuhan ketawa, ya mau apa aja. Ya, silakan aja. Toh ke surga enggak butuh semua itu kan gitu. Ini yang terakhir ini proses. Ya, supaya apa? Ke depan waktu saya pergi ke surga, semuanya berjalan dengan baik. Ini proses sudah selesai. Ya, per hari kemarin saya dapat info ya bahwa gereja itu ya memang itu bagian dari diakonia ya keluarga. Kemudian berikutnya atas nama saya bilang enggak, balik nama atas nama yayasan.
Masa beres balik nama. Ya nanti ada satu langkah lagi ya untuk sesuatu yang akan kita kerjakan demi kemuliaan Tuhan. Saya mikirnya, ini bukan kerajaanku, bukan. Iya, yang saya pikir itu kapan aku nanti ke sorga, itu aja. Wong memang itu endingnya perjalanan iman tuh begitu kok. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, makanya seberapa yang Tuhan percayakan lewat saudara ngasih persembahan, menyerahkan ya persembahan saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, ya saya gunakan sebagiannya itu untuk keperluan saya. Ya cuma seberapa, tetapi kalau untuk operasional yang untuk pelayanan, ya sejauh yang diperlukan apa, makanya saya tidak pernah eman. Ya itu yang saya latih dan juga keluarga anak-anak saya udah terbentuk ya karena mereka menjadi keluarga imam. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan selalu saya ngomong, udahlah enggak usah khawatir. Kedepannya gimana Tuhan masa tidak pelihara. Nah itu berawal dari saya waktu awal menjalankan perintisan. Ya tanpa sponsor, tanpa apa ya saya yakin hidup. Saya ngomong sama nyonya mendiang. Ya Tuhan pasti campur tangan. Ya untuk berdua sampai tambah anak, anak tambah satu lagi. Ya sampai berangkat besar dewasa, tambah satu lagi, ya kan pasangannya 4 tambah cucu dan nanti nambah cucu lagi. Ya puji Tuhan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya hidup ngalir aja dan saya tidak pernah berkata bahwa ini usaha saya, enggak. Nah si Nabal ini saudara, dia pikir ini apa, siapa Daud dan lain sebagainya. Ya punggawanya tentaranya balik. Lapor ke Daud, wah Daud naik pitam murka, dia menghunus pedang. Untung saja, disitulah makanya kalau sudah dapat pasangan hidup orang bijaksana, ya seperti Abigail, wah itu meluluhkan hati Daud. Dan orang yang gitu nanti dapat berkatnya. Makanya perbuatan baik, cinta kasih, sayang, menyayangi sesama, menyayangi yang berhak menerima sayang. Orang begitu tuh akan menerima Tuhan, gitu loh. Dan akhirnya Daud disadarkan, udahlah Tuhan, jangan kotori tangan Tuhan ya untuk membunuh orang yang tidak layak, tidak level, itu istilah anak sekarang, iya kan? Tidak level, jangan Tuhan. Seperti itu. Daud sadar dia pergi. Nah, tapi orang jahat, orang rakus, ya itu dengan sendirinya dia kehilangan hak untuk nikmati berkat. Saya pikir mungkin masih usia juga masih oke ya, karena nanti kan begitu Abigail ini akhirnya dipersunting kan oleh si Daud. Jadi pastinya ya tidak sembarangan kan seorang Daud kan. Berarti ini kira-kira usianya masih usia produktif itu si Nabal. Mabuk-mabuk, minum-minum itu dibiarkan aja sama si ini ya Abigail. Tidak mau ngomong tentang peristiwa tadi itu sampai Daud dengan tentaranya balik itu ya. Tapi setelah sadar, setelah sehat semua diceritani. Begitu diceritain dikatakan serangan jantung itu kalau sudah baca nanti di pasal itu. Ya, serangan jantung kenapa? Takut pada perbuatan sendiri, pada sikapnya sendiri. Dan itulah upaya setan tuh maunya seperti itu. Jadi terjadi gangguan jantung sampai kalau tidak salah 10 hari kemudian berangkat dia. Nah, semua orang bakal mati gitu loh. Tapi janganlah mati dengan menuai suatu buah perbuatan taburan karena rakus. Ya sebetulnya apa? Makanya kalau saya jalan, di saku saya itu harus ada duit. Terus terang saja. Ya pecahan untuk ya siapa yang saya anggap dia kerja benar. Tapi pendapatan ya bagi-bagilah. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara ngasih tukang parkir lebih. Itu buat saudara nggak berasa. Tetapi bagi si penerima itu, wah itu besar. Coba saudara renungkan. Ya, dan kalau kita bisa melakukan itu kenapa? Enggak kan mereka orang kerja. Ya, orang yang sungguh-sungguh. Tetapi mungkin pendapatannya pas-pasan. Kalau kita bisa berbagi, kenapa enggak? Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya itu waktu dulu enggak ada kebiasaan bawa dompet gitu. Jadi dompet mesti saya pegangkan ibu, di tasnya ibu. Jadi saya itu, tapi saya bilang tolong di sakuku ini mesti harus ada gitu ya. Karena yes, itu sudah jadi lifestyle saya gitu ya. Dan itu yang membuat saya semakin tahu. Alkitab bilang orang yang banyak menabur, dia tidak akan jatuh miskin. Ya, yang berbagi tidak akan jatuh miskin. Tapi ada orang yang berhemat-hemat tetapi dia terus kekurangan. Nah ini juga salah satu perangkap dari kuasa gelap. Ya, ada orang terus kekurangan. Tidak pernah ada rasa gairah syukur, merasa puas dengan apa yang didapat. Nah kita seharusnya tidak begitu. Apapun di depan meja kita. Ya di meja makan kita. Ada waktunya ada paha ayam. Ya, ada waktunya cuman sambal terasi.
syukur masih ada terasinya. Iya kan? Kalau enggak ya sambelannya aja. Ya puji Tuhan. Makanya kalau saya cerita makan yang wah itu kelas tinggi, ya saya harus kenalkan itu. Ya, tetapi dalam kelas rendah juga enggak perlu minder. Orang itu kombinasi kok. Maka makanan itu yang baik untuk kesehatan itu ya yang dikombain gitu loh. Orang makan enak terus saja cepat mati. Ya, orang makannya kurang, ajat jodium gondongan, saudaraku ini kasih Tuhan. Coba, ya begitu lemes-lemes gitu. Mungkin gulanya kalau dicek cuma tinggal 70, 60, mikirnya nggak bisa jelas. Apalagi kolesterol tinggi atau macam-macam asam urat atau apa begitu. Oksigen pasoknya di kepala kurang gitu. Diam-diam terus pikunan gitu. Padahal umur masih berapa? Iya kan, pikunan gitu. Itu jangan-jangan karena kurang ya minum juga. Tolong minum air putih yang banyak ya, ibu bapak, saudaraku semua. Dari muda sampai yang tua, asal tidak ada gangguan ginjal loh ya. Kalau saya sudah ginjalnya rusak, memang tidak boleh minum. Makanya untuk menyehatkan ginjal, ya, minum air yang banyak ya. Jangan topi miring, jangan cap tikus ya. Iya, minumnya air ya, puji Tuhan. Ini masih banyak hal ya, kita tutup aja dah. Ini ayat penutupnya Pengkhotbah 5 ayat 18. Nanti mungkin di waktu berikutnya kita akan lanjut. Ya, nggak pernah selesai nih, firman itu luar biasa ya. Kita kalau belajar semakin kita ngerti. Nah, jangan mau dibujuk sama setan ya. Jangan sampai mau digebukin sama kuasa gelap. Sampai kita nggak bisa makan. Ya, makanlah secukupnya. Ya, seperti itu saya kebiasaan sebetulnya kalau enggak pelayanan gini, kalau jam ritmenya tadi betul itu jam 6, jam 7 sudah selesai. Malam tinggal kalau lapar pisang kepok aja selalu ada di tempat saya. Ya, saudaraku, makanya ngomongnya lancar karena banyak pisang. Makannya ini kayak manuk terucuan gitu ya. Ayo silakan dibaca. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jeripayahnya. Juga itu pun karunia Allah. Menikmati bagiannya, gitu loh. Makanya saudara dan saya bersyukur ya. Apapun situasi kondisi yang kita alami, yakinlah engkau akan semakin hari semakin berkenan di dalam berkat Tuhan ketika kita cara menyambut, mengelola, dan menikmatinya itu secara benar. Kiranya Tuhan Roh Kudus menuntun kita semuanya dan diberkatilah dan diberikan berkat kuasa untuk menikmati setiap rezeki yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Malam ini kami bersyukur Tuhan sudah tuntun kami memberikan makanan rohani dan bersama-sama dengan seluruh pelayan-Mu, hamba-Mu dapat mengerjakan ini bukan karena kekuatan diri, tetapi karena pertolongan dan penyertaan Dikau Allahku Tuhanku Yesus. Terima kasih, sempurnakan apa yang telah kami kerjakan bersama tim admin, walau tidak nampak di kamera, di layar monitor, tetapi tugas pekerjaan yang mereka kerjakan, ya Tuhan, semua diperhitungkan oleh Tuhan. Dan rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di berbagai tempat yang hari ini turut join, yang satu alma mater dengan kami, rekan hamba Tuhan dari berbagai alma mater, ya Tuhan yang saat ini berdomisili dalam pengutusan-Mu dimanapun berada, Tuhan terus mengurapi, Tuhan pakai dan jadikan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, baik yang full timer ataupun yang part timer, semua ada di dalam tuntunan berkat kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak dalam sorga, semua anak-anak Tuhan dengan semua doanya Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan. Bangsa negara kami syafaatkan agar penuh rahmat, berkat, dan damai sejahtera. Dimampukan semua melewati pandemi dengan segala dampaknya. Presiden dan sampai semua pembantunya di daerah. Tuhan memberkati dan menolong. Terima kasih Bapak, Gereja Pusat kami, Kemata Benakeli Jakarta, dengan pimpinan kami Pendeta Dr. Handoyo Santoso, bersama tim dan keluarga serta seluruh jemaat di sana, dalam berkat kuasa-Mu kami serahkan. Ibu Maria Santoso, Tuhan anugerahi kesehatan senantiasa. Terima kasih Tuhan, malam ini semua yang didoakan anak-anak-Mu Tuhan mengabulkan. Hormat puji bagi-Mu sekarang sampai selamanya, dan sinarilah kami dengan sinar wajah-Mu, sehingga segala yang baik dari Tuhan turun atas kami. Dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali.
untuk menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus atau Paradiso. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Dan anugerah berkat dan menikmati rezeki selalu ada atas kita semua. Puji Tuhan.